Hai Ares, masih di Young on Top, masih bersama saya dan Joe. Nah, tapi kali ini kita udah ditemenin sama dua wanita cantik. Yang satu adalah Rika, Presiden dari IFL, Indonesian Future Leaders, dan Mbak Dian, HR Development dari Nutrifood ya. Betul. So, welcome di Young on Top. Saya mau langsung nanya-nanya. Mungkin kalau saya sih udah sangat familiar dengan IFL, oke? Nah, tapi mungkin ada juga anak-anak muda, youngers di luar sana yang mungkin IFL apa sih? Nah, IFL apa sih? Jadi IFL itu atau Indonesian Future Leaders adalah organisasi non-profit pemuda. Kita di sini tujuannya ingin memberdayakan pemuda untuk melakukan perubahan sosial. Kalau program-program IFL itu kita berlandaskan pada 3 pilar. Pilar yang pertama itu capacity building, di mana kita di sini menggali kapasitas pemuda, menyadarkan tentang isu sosial, lalu memberikan kemampuan bagaimana caranya memanage program sosial gitu. Nah itu kita dalam bentuk seminar, dalam bentuk online course, dan setiap bulannya kita rutin ke sekolah atau ke kampus untuk memberikan pengembangan kapasitas itu. Lalu berdasarkan juga pada pilar yang kedua kami, yaitu community service. Di community service ini karena sudah tahu nih isu sosial apa yang terjadi di sekitar kita. Nah itu mengajak agar pemuda juga lebih dekat dan melakukannya secara langsung gitu kepada masyarakat. Kalau dari IFL sendiri kita melakukannya ada yang secara langsung, memang kami mengadakan program lalu mengajak pemuda untuk terlibat, dan ada juga yang kami memberikan mini grant gitu untuk kepada yang programnya terpilih lalu menjalankan programnya. Nah yang ketiga pilar kami adalah advokasi dan promosi. Kami percaya kalau misalnya kita kan mau melakukan perubahan sosial nih, nggak mungkin itu bisa dilakukan oleh kami organisasi pemuda aja yang independen. Oleh karena itu kami juga mempromosikan isu apa yang kami angkat, dan kami pun mengadvokasikan kepada pihak-pihak terkait, kayak misalnya sektor korporat, sektor publik, dan juga pemerintah gitu. Oke, tadi Rifka nyempat bilang bahwa mengadvokasi atau mempromosikan juga sebuah isu-isu sosial gitu. Kalau sekarang ini yang paling banyak yang terjadi di masyarakat tuh isu sosialnya apa sih? Untuk isu sosial sendiri yang terjadi di masyarakat tuh banyak, tapi yang pasti yang pertama banget kalau yang terkait sama pemuda itu adalah pemuda tuh masih suka ignorance gitu. Padahal kita di sini membutuhkan sekali pemuda yang bisa melihat ke sekitarnya. Apa sih yang terjadi sama tetangga kita gitu, nggak usah jauh-jauh gitu. Apa sih yang terjadi di lingkungan rumah kita gitu. Nutrifood peduli dengan lingkungan dan kesehatan dan juga pendidikan gitu ya. Dalam hal ini Joe sendiri pemenang untuk NLA 2013 gitu. Nah ini idenya dari mana dan kenapa? Oke, sebenarnya NLA adalah tahun ini adalah tahun ke-8 kami. Oke. Jadi kita diadakan dulu pada tahun 2006 pertama kalinya dengan mengusung konsep kepemimpinan. Cuman memang setiap tahun kita punya tema yang berbeda-beda. Tahun ini temanya adalah social entrepreneurship ya, yang Navajo adalah juaranya. Nah, sebenarnya tujuan NLA sendiri adalah kita ingin memberikan apresiasi Mas kepada para mahasiswa-mahasiswi yang memang punya potensi kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin memberikan mereka kesempatan untuk bertemu, berkumpul, berkolaborasi untuk nantinya siapa tahu mereka punya kegiatan sama-sama yang diadakan bareng, yang wawasannya pasti lebih luas gitu ya, networkingnya jadi lebih luas. Nah tahun ini kita mengangkat tema social entrepreneurship. Jadi dari audisi yang diadakan di beberapa kota besar, kita mendapatkan 50 semifinalis, dan habis itu terpotong lagi jadi 23 semifinalis. Dan mereka kita berikan pelatihan tentang social entrepreneurship yang modulnya didesain khusus untuk mereka dari expertise-nya. Jadi mereka diajarin mulai dari mendesain konsepnya, konsep bisnisnya, terus riset lapangan, terus dari sisi finansialnya seperti apa, kalau kita mau presentasi di depan investor seperti apa, kayak gitu-gitu. Aspek legalnya juga dikasih, aspek marketing, aspek finansial, semua dikasih. Cukup lengkap sih. Oke, anyway. Nah, saya pengen tahu tapi kenapa di awalnya dulu Nutrifood itu peduli dan ingin mengapresiasi mahasiswa yang leadership ini, tentang kepemimpinan ini. Kenapa? Sebenarnya simpel sih, karena kita merasa Indonesia butuh pemimpin. Gitu. Jadi kita mencari bukan orang yang paling banyak bicara gitu. Kita mencari orang yang mau berbicara dan melakukan. Ketika NLA menjadi besar dan peserta jadi banyak banget dan kita kesulitan memilih gitu ya. Jadi yang kita pilih sebenarnya yang paling cinta Indonesia.
Gitu. Yang paling cinta Indonesia. Jadi pada saat mereka harus kriterianya juga. Iya betul. Ya? Jadi kita tahu semua anak muda saat ini pasti ingin berjuang untuk Indonesia, gitu. Yang kita pilih, kita lihat kepekaan sosialnya, gitu, kepedulian sosialnya. Terus dia harus mau nggak cuma mendongak, lihat ke bawah juga. Keuntungannya buat Nutrifut ngadain NLA-nya apa? Karena kita cinta Indonesia, Mas. Kadang-kadang pada saat kita ngerasa pesimis, aduh kok negara kita begini, ketemu mereka tuh rasanya yang happy banget gitu. Yeah. Ternyata masih punya hope gitu ya. Ternyata Indonesia tuh masih banyak banget orang-orang yang seperti ini, mereka berdua kayak gitu. Sebagai anak muda, kita punya banyak sekali peluang dan kesempatan. Jadi untuk memajukan Indonesia, untuk memajukan komunitas yang paling kecil dari keluarga, perumahan, terus sekolah atau di kampus, banyak sekali kesempatan yang ada. Coba tolong diambil, diraih kesempatannya untuk menjadi inspirasi.